Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Bersyukur kalau pada hari ini kita kembali boleh beribadah dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Manusia tidak dapat hidup tanpa suatu kepercayaan. Karena Tuhan merancang manusia untuk hidup dari apa yang ia percayai. Perhatikan baik-baik kebenaran ini. Anda dan saya, kita semua tanpa terkecuali tidak dapat hidup tanpa suatu kepercayaan. Akar masalah hidup manusia adalah apa yang ia percayai. Apakah yang ia percayai itu suatu kebenaran atau kebohongan? Jika apa yang Anda percaya itu kebenaran, maka hidup Anda akan selamat dan bahagia. Namun jika apa yang Anda percaya itu suatu kebohongan, apalagi kesalahan, maka hidup Anda akan celaka, mati, dan binasa. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Efesus pasal 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sadarlah bahwa yang kita lawan dalam hidup kita bukan iblisnya, tetapi tipu muslihatnya. Dengan tipu muslihatnya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Dan ironisnya, itu semua terjadi di depan mata kita tanpa kita sadari. Karena ketika kita sedang ditipu, kita sama sekali tidak sadar kalau kita itu sesungguhnya sedang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Kapan sadarnya? Setelah semuanya hilang. Dan itu sangat menyakitkan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau kita sadar. Sadar dengan apa yang kita percayai selama ini. Apakah itu suatu kebenaran atau kebohongan. Karena iblis mau Anda dan saya mempercayai kebohongan sebagai suatu kebenaran. Itulah yang iblis lakukan di Taman Eden. Ia menipu Hawa dan juga Adam suaminya yang ada di sampingnya dengan berkata kepada mereka, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan telah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perkataan siapa yang Anda pilih untuk Anda percayai? Itulah yang menentukan mati dan hidup kita. Adam dan Hawa memilih untuk mempercayai apa yang ular katakan sebagai suatu kebenaran. Sekalipun sesungguhnya mereka tahu bahwa apa yang ular katakan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Namun demikian, mereka tetap memilih untuk mempercayai karena itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu menjadi seperti Allah. Itulah akar masalahnya. Selama Anda masih memiliki keinginan yang salah dalam hati Anda, yang bertentangan dengan firman Allah, maka Anda tidak dapat takluk pada kebenaran Allah. Sekalipun Anda tahu, karena Anda akan selalu cenderung memilih untuk mempercayai suatu kebohongan sebagai kebenaran selama itu sesuai dengan keinginan atau kepentingan Anda. Maka jika demikian, sampai kapanpun hidup Anda tidak akan bisa sembuh atau pulih dan diselamatkan. Karena banyak orang, saudara, datang kepada kami sebagai hamba Tuhan untuk konseling, minta didoakan, khususnya akan masalah dalam pernikahan mereka. Namun seringkali mereka datang bukan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Mereka bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Mereka ingin supaya kami sebagai hamba Tuhan membenarkan cara hidup mereka yang salah. Contohnya, Pak, boleh tidak sih cerai lalu menikah lagi? Atau ada juga pasangan datang minta diberkati.
Padahal mereka belum bertobat, mereka masih hidup dalam percabulan. Saudara, jika Anda sungguh-sungguh ingin hidup Anda Tuhan pulihkan, hal pertama dan terutama yang harus Anda miliki adalah hati yang mencintai kebenaran. Sekalipun itu bertentangan dengan keinginan dan kepentingan Anda. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pastikan hati Anda itu tulus, jujur mencari kebenaran, mau bertobat, maka Tuhan akan memimpin hidup Anda kepada kebenarannya. Sekarang, jika motivasi hati Anda sudah benar, baru langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah kepercayaan yang Anda percayai selama ini kebenaran atau kebohongan. Karena untuk mengubah suatu kesalahan atau kebohongan yang kita sudah percayai sebagai suatu kebenaran selama bertahun-tahun, itu sangatlah tidak mudah. Namun tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sekarang kalau Anda ditanya hari ini, kenapa Anda jadi orang Kristen? Apa jawaban jujur Anda? Kenapa Anda tidak jadi orang Islam, Buddha, Hindu, atau kepercayaan yang lainnya? Mengapa Anda jadi orang Kristen? Ada 3 jawaban umum mengapa saya jadi orang Kristen. Yang pertama adalah karena orang tua saya Kristen, Pak. Keluarga saya Kristen, makanya saya jadi orang Kristen. Atau yang kedua, karena pengalaman pribadi. Saya dapat mimpi, penglihatan, bahkan saya mengalami mujizat, saya mengalami kesembuhan ilahi, doa saya dijawab, Pak. Itu sebabnya saya jadi orang Kristen. Saya percaya Yesus itu Tuhan karena pengalaman pribadi. Dan yang ketiga adalah saya jadi orang Kristen karena ikut-ikutan. Pengaruh teman atau lingkungan, atau karena mau menikah dengan pasangan yang beragama Kristen. 3 jawaban ini tidak ada yang salah atau benar. Tetapi 3 jawaban ini bukanlah dasar dari iman Kristen yang sesungguhnya. Karena jika kita bertanya kepada saudara kita yang beragama lain, Islam, Buddha, Hindu, mereka pun akan menjawab jawaban yang kurang lebih sama. Oh, saya Islam, saya Buddha atau Hindu karena orang tua saya, karena keluarga, karena pengalaman rohani saya dengan Tuhan yang saya percayai. Saudara, sadarlah bahwa pengalaman pribadi kita, sehebat apapun itu, tidak bisa menjadi dasar dari iman yang kokoh, saudara. Karena pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu personal. Sesuatu yang orang lain belum tentu bisa alami. Karena tidak semua orang dapat mimpi, penglihatan, atau mengalami mujizat. Lalu apakah jika seseorang tidak mengalami pengalaman tersebut, Yesus bukan Tuhan? Tentu tidak, bukan? Karena itu saudara, hari ini saya rindu kita semua mengerti dan menyadari akan hal yang sangat penting ini. Bahwa dasar iman Kristen kita bukanlah didasari pada keturunan, keluarga, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bahkan dasar iman Kristen itu bukan juga didasari pada ayat-ayat di Alkitab. Tetapi dasar iman Kristen itu didasari pada suatu peristiwa, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Dasar iman Kristen bukan didasari pada pengalaman pribadi Anda dan saya, dan juga bukan didasari oleh ayat-ayat dalam Alkitab. Dasar iman Kristen didasari pada satu peristiwa, yaitu apa? Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Ketika para murid berkumpul di loteng Yerusalem dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan banyak orang tercengang mendengarnya. Dikatakan maka bangkitlah Petrus dan berkhotbah dengan suara yang nyaring. Pesan atau berita apa yang ia sampaikan saat itu? Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, 36 sampai 38, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi, inti dari berita Injil adalah Yesus yang telah mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Dan sekarang Yesus duduk di atas tahta, memerintah sebagai Raja. Jadi kalau sekarang Anda ditanya, mengapa Anda jadi orang Kristen? Jawaban yang tepat adalah karena saya percaya akan peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga sebagai suatu peristiwa sejarah yang tidak bisa disangkali kebenarannya. Apa buktinya kalau Yesus itu benar-benar mati, bangkit, dan naik ke surga? Dan itu adalah fakta sejarah, bukan mitos. Apa buktinya? Pertanyaan inilah yang berhasil dijawab oleh Gary Habermas. Bahkan diuji sampai tingkat doktoral. Pada waktu itu, Gary Habermas diuji oleh para profesor yang notabene tidak percaya bahkan menentang kebangkitan Yesus sebagai peristiwa sejarah. Namun kabar baiknya, Gary Habermas berhasil menjawab semua pertanyaan dan membuat para profesornya ini tidak punya pilihan lain selain meluluskan Gary Habermas untuk meraih gelar doktoralnya. Karena apa yang Gary Habermas sampaikan adalah suatu kebenaran. Dan kebenaran itu teruji, saudara. Bisa diuji. Jadi kalau ada satu pernyataan, kita bisa tahu itu benar atau bohong, tetapi tidak mau diuji. Bagaimana kita bisa tahu itu benar atau bohong? Tetapi kabar baiknya, berita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus itu teruji benar sampai tingkat doktoral, tidak terbantahkan. Anda bisa temukan apa yang saya sampaikan ini di website dari garyhabermas.com. Anda ketik saja di Google garyhabermas.com atau di berbagai channel YouTube, termasuk debat terbukanya dengan Anthony Flew, seorang tokoh ateis agnostik yang tidak percaya akan Tuhan, yang akhirnya mengakui bahwa bukti kebangkitan Yesus itu lebih baik daripada mujizat yang diklaim dalam agama lain manapun. Ini luar biasa berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Jadi sekali lagi, dasar iman Kristen bukan pada pengalaman pribadi kita dan juga bukan pada ayat-ayat di Alkitab, namun pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan bukan karena ia mengatakan bahwa ia Tuhan, sembahlah aku. Siapapun saudara, termasuk orang yang sakit jiwa, bisa saja mengatakan saya ini Tuhan atau saya ini malaikat Jibril, sembahlah aku. Yesus menjadi Tuhan juga bukan karena Anda sembuh atau mengalami mujizat dan berkat yang berkelimpahan. Yesus menjadi Tuhan karena ia benar-benar Tuhan. Apa buktinya? Ia mati untuk menebus dosa kita dan bangkit dari kematian lalu naik ke surga. Dan sekarang ia duduk di atas tahta memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Dan berita inilah yang disampaikan dan disebarluaskan oleh para murid. Bukan berita yang lain. Bukan berita tentang kemakmuran, kesembuhan, mujizat. Tetapi berita tentang Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah berita Injil yang sesungguhnya. Jadi sekarang pertanyaan pentingnya, apakah berita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu benar atau bohong? Kalau berita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu bohong, hanya cerita mitos karangan manusia, jangankan Anda
yang belum percaya. Saya pun tidak mau jadi orang Kristen, apalagi jadi hamba Tuhan. Namun kalau itu benar, bahwa Yesus itu mati dan bangkit lalu naik ke surga, itu sebabnya saya percaya. Saya menyerahkan dan memberikan hidup saya untuk menjadi muridnya, untuk menjadi anaknya, untuk menjadi pengikutnya, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Sekarang, apa sih dasar yang dipakai Gary Habermas untuk meyakinkan kita akan kebenaran ini, khususnya pada saat itu para profesor-profesor yang ateis, ya, ada yang juga orang Yahudi yang tidak benar-benar percaya Tuhan Yesus, dia menentang. Ini ayat yang Gary Habermas pakai untuk membuktikan kebenaran akan kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 2-9. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Semua ahli sejarah Alkitab, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, mengakui sepakat bahwa Rasul Pauluslah yang menulis surat ini. Itu sebabnya Gary Habermas memakai tulisan Rasul Paulus ini untuk membuktikan kebenaran peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Surat ini ditulis Paulus antara tahun 52 sampai 54 Masehi. Kita ambil di tengah-tengahnya, tahun 53 Masehi. Kalau kita tarik benang waktu sejarah, Yesus disalibkan tahun 33 Masehi. Kita tahu Yesus mati usia 33,5 tahun. Sedangkan surat ini ditulis tahun 53 Masehi. Artinya dari tahun 33 ke 53 Masehi ketika surat ini ditulis, ada jarak waktu 20 tahun dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ketika Rasul Paulus menulis ini, ia sudah menjadi orang Kristen, orang percaya selama kurang lebih 16 tahun. Artinya 20 tahun dikurangi 16 tahun, ada selisih 3-4 tahun dari peristiwa kebangkitan Yesus. Itu sebabnya di awal perjalanan iman Rasul Paulus sebagai orang Kristen, ia bertemu dengan semua saksi mata dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, seperti yang sudah kita baca dalam 1 Korintus 15 ini. Sama seperti dalam sebuah pengadilan, saudara. Ketika terjadi sebuah peristiwa pembunuhan, untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa itu, dasar apa yang dipakai? Saksi mata dan juga bukti-buktinya. Kita sudah lihat begitu banyak saksi mata. Sekarang apa bukti dari kebangkitan Yesus? Kubur Yesus kosong dan jasadnya tidak ditemukan, tidak ada. Bahkan dikatakan sudah begitu banyak orang yang melihat Yesus yang dibangkitkan, karena selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Bahkan Rasul Paulus menulis kepada 500 orang sekaligus. Dan ketika ia menulis surat 1 Korintus 15 ini dikatakan, dari 500 orang itu masih banyak yang hidup. Anda bisa cek sekarang. Tidak mungkin kan saudara 500 orang itu dihipnotis. Jadi kalau ada yang bisa membuktikan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita bohong atau mitos, maka selesai sudah kekristenan. Kita semua pun akan meninggalkannya. Jadi Anda dan saya, kita semua orang Kristen,
tidak perlu berdebat ayat-ayat Alkitab dengan saudara kita yang beragama lain, apalagi menghina atau merendahkan kepercayaan iman mereka. Cukup buktikan saja kalau Yesus tidak mati dan bangkit dari kematian, maka kita pun semua otomatis akan meninggalkan iman Kristen. Karena dasar iman Kristen bukan pada ayat-ayat Alkitab, tetapi pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Namun kalau berita kematian dan kebangkitan Yesus itu benar adanya, maka itu artinya saudara, sorga benar-benar ada, neraka pun benar-benar ada, dosa pun itu benar-benar nyata, dan Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Karena kematian, kebangkitan Yesus adalah sebuah nubuatan yang digenapi ribuan tahun sebelumnya saudara. Jadi hari ini kembali kita mau hidup dengan dasar yang benar. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan hari ini dia ada di tahtanya, di sorga, memerintah sebagai Raja. Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Karena itu saya rindu saudara, pastikan motivasi hatimu benar, sehingga engkau dapat mempercayai sebuah kebenaran. Pastikan hari ini bahwa apa yang kita percayai itu adalah kebenaran, bukan kebohongan. Karena itu saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sadarilah akan kebenaran ini, bahwa Tuhan sendiri yang telah memikul semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Semua kemiskinan kita, semua kutuk, bahkan sakit penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan dasar dari iman kita adalah kebenaran. Dan kebenaran yang terpenting yang harus kita pegang teguh sampai akhir hidup kita adalah Yesus itu Tuhan. Karena dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan itu adalah fakta sejarah, bukan mitos. Mari kita datang, siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.